Salam Mama Linang. Salam. Salam Mama Linang yang mengikuti pada pertanyaan kita dari rumah. Kita mau mulai ibadah kita malam hari ini. Marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita ke tangan pengasihan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Kita sambut ibadah kita malam hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Tuhan Raja semesta alam. Kami berkumpul di rumah-Mu dengan penuh sukacita adalah karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kami datang kepada Tuhan-Mu dengan sorak-sorai. Pujilah Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita,
memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaatmu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat undang dulu kembali. Marilah kita mendengarkan epistel untuk kita malam hari ini. Diambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsoria. Demikianlah bunyinya. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya berfirman, malam kiranya lihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Sediakanlah telingamu padaku, dengarkanlah perkataanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya dalam hati. Amin. Marilah kita mendengarkan kor parokuon. Dua ya. Damai oh Tuhan, saya bersama Tuhan, mengomi roh aku tonton, molomian dia, damai Tuhan ini, saya
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2. Sampaikan kepada Abang Sinaga untuk doa sabaan. Bacaan marwata martani yang mahir. Go puji-puji untuk roh nami doa oleh Tuhan. Insyaallah asih orang Tuhan. Burungan mertu bagas romo Tuhan, bagas naik asal. Iman berkat Tuhan pertanyaan mik. Sehari seminggu Tuhan. Mulai dari satu malam Tuhan, ada kul kami pasal. Burungan merah mertu bagas naik pasal Tuhan. Di Tuhan kami ngomong doa sekarang tuh, bui kami rap bertemu kami yang harus orang berkesulitan. Mulai dari pasal kami doa Tuhan terlalu semua terlalu naik pun sebuah rap mau timer tunggu di bawah Tuhan. Pasal timer di sini tu terbangun. Mana dari bagasan perkerejuan doa kesulitan lain Tuhan. Asiran Tuhan dia dari pasal masih. Asal bui kami bertemu saya dari mana Tuhan bagasan dari pasal itu berdoa. Tuhan, kehukaima, sementara yang Tuhan, apakah program yang Tuhan, asirah. Kalau mulai Tuhan program yang masalah bangunan Tuhan, asirah Tuhan dului, tukir oleh permenang Tuhan. Asal mulai Tuhan hadir untuk pembangunan di yang Tuhan. Asirah Tuhan yang mengatakan, Tuhan juga untuk permenang. Asal mulai dalam program yang mau dibahas Tuhan. Asiran Tuhan, mereka rencana kami, doa perlindungan kami Tuhan, doa pekerjaan kami, doa usaha kami Tuhan, masa kaya Tuhan, asa hormat Tuhan buka, sudi akar dalam iman Tuhan, asa bui kami, mendarat Tuhan dengan dibagasan kelas Tuhan. Asiran Tuhan, seperti naik, memulai naik kita caranya, akan lebih Tuhan, masa kaya Tuhan, awal sampai ujung Tuhan. Asal untuk mohon bagasan di tengah-tengah ibu teman-teman kami Tuhan. Asal buat darah cara di bagasan asal Tuhan. Asiram Tuhan pada dosa bulan Tuhan. Mulai sesat kedosa mengasur nami Tuhan. Asal tambahan menjadi masuk siapku. Mari di jalan Tuhan Yesus Kristus Tuhan seluruh hari. Martangnya kami Tuhan. Amin.
Kembali kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Engkau telah menyertai kami di dalam satu minggu ini Bapa, dan kembali pada hari Jumat ini kami datang hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa dalam ibadah pertanian kami di malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami telah siap untuk mendengar dan berfirmanlah bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Ya, di malam hari ini kita masuk dalam malam pertanian kita yang diambil dari Epistel pada Minggu Eksaudi, yang artinya dengar dan jawablah seruanku, dengan tema orang-orang berseru, Tuhan menjawab. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Untuk itu, marilah kita membuka Alkitab kita, di mana firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 9. Marilah kita membacanya secara responsoria. Saya membacanya dari ayat yang pertama. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem kami dikatakan bahwa ada sebuah orang yang bernama ada 5 sahabatnya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab saat waktu malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengucapkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, serta masyarakat itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa dia telah lama, berkatalah dia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya,
Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Sedikit tentang sejarah penulisan kitab Yohanes. Injil Yohanes menekankan tentang keilahian Yesus Kristus sebagai anak Allah. Ini nanti bisa kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Kemudian kita kembali pada Yohanes 5 ini. Kesembuhan atau kebebasan ini adalah yang diinginkan oleh setiap orang yang hidup di bumi ini. Lepas dari pergumulan, sembuh dari sakit, dan bebas dari mara bahaya. Terutama pada saat ini, di mana sudah 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kita dan bahkan kita mengalami impact atau efek dari pandemi COVID-19 ini. Kehilangan pekerjaan maupun usaha, jatuh dalam sakit, dan bahkan banyak yang sudah meninggal. Dan bahkan juga mungkin dari saudara-saudara kita ada yang meninggal karena COVID-19. Oleh karena itu, memang kita tidak luput dari doa untuk permohonan kepada Tuhan agar pandemi ini bisa segera berakhir dari muka bumi kita. Segera bebas dari pandemi. Inilah yang hendak disampaikan dalam firman Tuhan pada kita pada malam hari ini di dalam Minggu Eksodus. Tuhan mendengar dan menjawab orang benar yang selalu mendengar dan melakukan firman-Nya. Melihat kembali kepada bacaan kita di malam hari ini, kesembuhan dari orang yang sakit selama 38 tahun yang didapatkan orang tersebut, kalau bisa kita bilang sangat unik ya, dan berbeda dibandingkan dengan cerita penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Ada beberapa Tuhan Yesus lakukan dengan penyembuhan dengan menyentuh. Contohnya ada orang buta, Tuhan Yesus mengambil pasir, kemudian dibalurkan dengan ludahnya, dikenakan ke matanya, kemudian dia bisa melihat. Dengan cerita penyembuhan ini, Yesus sendiri Yesus sendiri datang kepada orang tersebut, orang yang sudah mengalami sakit selama 38 tahun tersebut. Kenapa? Ya, kenapa Tuhan melakukan seperti itu? Tuhan yang datang kepadanya, bukan orang yang datang kepada dia. Ya, bagaimana kisah ini dimulai? Bisa kita baca dari Yohanes 5 ayat 1 tadi, saya bacakan kembali. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jika kita lihat dalam kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan orang Yahudi, ada beberapa pesta yang pada umumnya dilakukan, yaitu seperti pesta Purim. Ini kita bisa baca nanti di Ester 9 ayat 24. Kemudian hari raya Pondok Daun. Ini juga bisa kita lihat di Yohanes 7 ayat 2. Kemudian hari raya Pentahbisan Bait Allah. Ini ada dalam Yohanes 10 ayat 22. Kemudian pesta Paskah di Yohanes 2 ayat 13 dan lain-lain. Sangat banyak kalau kita lihat kegiatan perayaan-perayaan yang dilakukan orang Yahudi. Seperti bangsa Yahudi, Yesus tetap ikut di dalam setiap kegiatan pesta orang Yahudi. Dari hal ini kita juga diajarkan bahwa Yesus pun selalu mementingkan
dan menghargai semua kegiatan yang diadakan di tengah-tengah masyarakat maupun perkumpulan dengan turut serta mengikutinya. Jelas saat itu adalah hari raya orang Yahudi dan pada hari itu adalah hari Sabat. Yesus pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Kemudian di tengah perjalanan Yesus mampir ke pintu gerbang domba Allah, yaitu sebuah kolam, yaitu ada di dalam Yohanes 5 ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Sewaktu Yerusalem hendak dibangun kembali dari reruntuhan, para imam besar menyarankan untuk membangun pintu gerbang domba. Kita dapat melihat di perjalanan pembangunan Yerusalem dari reruntuhan, di mana kolam ini juga dibangun dengan 5 serambinya. Bisa kita baca dalam Nehemia 3 ayat 1. 5 serambi atau teras. Kata teras umumnya berarti tempat yang tertutup mengelilingi bangunan, di mana orang bisa berjalan atau duduk dalam cuaca panas atau hujan. Di sini mungkin berarti bahwa ada 5 tempat tertutup di mana orang sakit juga bisa tinggal di situ. Yohanes 5 ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nama Bethesda berasal dari bahasa Ibrani, Bet-Ches. Bet berarti house atau rumah, dan Ches berarti mercy atau kemurahan atau belas kasihan. Jadi berarti Bethesda artinya house of mercy atau rumah belas kasihan. Bethesda merupakan suatu rumah tempat bagi orang-orang sakit yang hendak memperoleh pertolongan atau kemurahan Tuhan. Yohanes 5 ayat 4 disebutkan sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya, menjadi sembuh siapapun itu, sakit apapun pasti sembuh. Kolam Bethesda bukanlah kolam yang menampung cadangan air minum, tetapi kolam ini dipercayai oleh orang Yahudi bahwa pada kolam ini ada kasih Tuhan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Mereka mempercayai bahwa yang mengguncangkan air kolam itu adalah malaikat Tuhan yang turun ke danau tersebut. Sehingga di saat air ini berguncang, maka orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam kolam tersebut, penyakitnya akan sembuh. Menurut Amang Inang, apakah hal ini memang terjadi? Apakah benar-benar terjadi di saat air kolam itu berguncang? Maka siapapun lebih dahulu masuk ke kolam itu akan sembuh. Kira-kira menurut kita gimana ya? Benar nggak ya? Kolam itu kalau kita bergoncang, airnya kita masuk langsung sembuh. Kira-kira menurut pendapat kita gimana? Ya, itu adalah suatu kebenaran, tidak bohong. Apalagi bangsa Yahudi, bangsa yang taat akan hukum Taurat, taat akan firman Tuhan, sehingga tidak mungkin mereka mempercayai sesuatu hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Jadi ini memang benar, nyata. Inilah salah satu kasih Tuhan yang diberikan melalui danau tersebut, kolam tersebut. Inilah yang membuat orang-orang yang sakit datang ke kolam tersebut menunggu goncangan air itu, yang mana waktunya tidak tahu kapan timbulnya lagi, sehingga mereka pun menantikan dan berfokus pada kolam tersebut. Yohanes 5 ayat 5
Disebutkan di sini, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sudah 38 tahun dia sakit. Memang kalau kita baca di Alkitab ini tidak disebutkan sakitnya apa, ya kan? Dan sudah berapa lama dia ada di kolam tersebut. Cuma ya kita melihat ada beberapa tanggapan-tanggapan memang dengan ada kalimat apa itu tadi yang yang disebutkan tidak ada yang mengangkat aku katanya. Jadi seolah-olah itu ya dia lumpuh. Ini asumsi orang membaca teks tersebut sehingga ada orang yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang lumpuh. Tapi kalau kita lihat di bacaan ini tidak ada disebutkan sakitnya apa. Tapi kita bukan berfokus kepada itu, apa penyakitnya. Kita melihat sudah 38 tahun dia menderita penyakit tersebut. Bagaimana kita membayangkannya 38 tahun? Sangat, kalau bisa dibilang hampir seumur hidupnya kali dia mengalami sakit tersebut. Kenapa orang lumpuh ini menaruh kepercayaannya pada kolam itu? Kondisi orang lumpuh ini depresi, putus asa, sehingga segala cara pun dia berusaha membawa dirinya kepada kesembuhan. Apapun itu pasti dia akan lakukan. Mengapa Yesus memilih orang yang lumpuh itu? Kalau kita lihat tadi dibaca itu kan banyak. Kalau kata banyak ini mungkin ratusan orang yang ada di teras-teras itu. Tapi di sini mengapa Yesus memilih orang lumpuh itu? Pertama, 30 tahun mengalami penderitaan. Kedua, sendirian dan tidak memiliki sanak saudara. Ketiga, harapannya hanya bergantung pada kolam Bethesda. Keempat, untuk sembuh banyak saingannya, ya kan? Banyak saingannya, ratusan orang yang begitu banyaknya. Sini kita coba lihat 30 tahun mengalami penderitaan. Berbicara tentang angka di dalam Alkitab, apakah ada maknanya? 38 tahun. Apakah ada makna rohani yang dapat kita lihat dari Alkitab? Kita mengingat perjalanan bangsa Israel yang cukup lama, selama 40 tahun. Ada persamaan dalam angka 38 tahun ini, yaitu di 2 tahun pertama setelah waktu yang mereka gunakan sejak keluar dari Mesir hingga di Gunung Sinai, itu 2 tahun. Di mana mereka menerima 10 hukum Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Ulangan 2 ayat 14. Mereka menghabiskan waktu di gurun tersebut selama 38 tahun. Mereka menghabiskan waktu sebelum memasuki tanah Kanaan. Ini ada kita baca nanti di Ulangan 2 ayat 14. Artinya, mereka menghabiskan waktu mereka di padang belantara karena mereka tidak percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Kita bisa ingat itu ya, banyak pergumulan mereka sehingga mereka pun untuk sampai ke tanah Kanaan itu sangat panjang waktunya. Sama juga halnya dengan orang yang sakit ini, yang berumur 38 yang sudah selama 30 tahun mengalami penderitaan, dia menghabiskan waktu di kolam Bethesda untuk mengharapkan kesembuhan yang kalau bisa dibilang belum tentu bisa dia dapatkan. Kalau dibilang kapan waktu gelombang itu datang, tidak ada yang tahu. Karena ya bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun setelahnya. Kita nggak ada dijelaskan, tapi tidak menentu, tidak ada ketetapannya berapa waktu lama untuk kolam tersebut akan bergoncang. Kemudian kedua, seperti yang saya bilang tadi, sendirian dan tidak memiliki sanak saudara. Yohanes 5 ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Cukup jelas bahwa tidak ada yang memperhatikan dia.
Sekiranya dia memiliki saudara, ya pasti sudah ada yang menunggu dia. Apabila airnya bergoncang, mungkin sudah ada yang membantu dia, membawa dia ke kolam tersebut. Ketiga, harapannya hanya bergantung pada kolam Bethesda. Si penderita itu hidup merana bertahun-tahun lamanya. Ketika air itu bergoncang, tidak ada seorang pun yang menolong dia, mengangkat dia ke dalam kolam itu. Dia telah melihat kolam itu bergoncang. Tetapi ya sungguh malang nasibnya, dia tidak dapat melewati pinggir kolam tersebut. Setiap hari fokus pikirannya dia kepada kolam tersebut. Dia menanti-nanti berguncang, tapi tetap dia tidak bisa masuk ke kolam tersebut. Inilah usaha yang dilakukannya. Kemudian yang keempat, untuk sembuh banyak saingan. Banyak orang-orang yang lebih kuat yang akan terjun ke dalam kolam. Dia tidak dapat berlomba dengan orang banyak yang bersifat mementingkan diri yang berebutan terjun ke kolam tersebut. Inilah salah problem-problem yang dihadapi dia. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Itu kata Yesus kepada orang itu. Maukah engkau sembuh? Coba Amanginang bayangkan. Jika kita lihat pertanyaan Yesus ini, yang pada ayat 6 tadi, di situ dikatakan, maukah engkau sembuh? Apa yang muncul dalam benak kita? Ditanya, maukah engkau sembuh? Maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah logis Tuhan itu menyampaikan pertanyaan seperti itu kepada dia, ya kan? Yang sudah sakit bertahun-tahun, dilihat sudah tidak ada yang menungguin. Tuhan itu melihat ya sudah cukup menderita sampai 38 tahun. Artinya orang itu sebagian besar hidup dengan penyakit yang dia derita. Tetapi di tengah-tengah kondisi itu dia datang ke Serambi Salomo, dan semua orang yang ada di Serambi itu adalah orang-orang yang mengalami sakit. Ya kan? Orang yang situ itu sakit semua. Dan Yesus datang ke sana pasti mengetahui ya, di tempat itu orang sakit. Kebutuhan orang sakit itu adalah kesembuhan. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Tahukah engkau sembuh?" Maka itu yang timbul pertanyaan. Gimana ya? Pertanyaan ini logis atau tidak? Layak apa enggak tidak ya Tuhan itu bertanya seperti itu? Ini bertanya sama kita, kira-kira gimana ya pendapat kita? Logis atau tidak? Logis. Ya. Nah, sama seperti seumpama kita sakit. Kita pergi ke dokter, ke rumah sakit, bertemu dokter, kemudian dokter bertanya, "Maukah kau sembuh?" Benak kita apa yang perlu itu bertanya? Enggak, yang timbul pertanyaan kita kalau dokter bertanya sembuh. Biasanya dokter nanya kan, "Sakitmu apa?" Ini ditanya, "Maukah sembuh?" Mungkin kita bilang, "Ini dokter lagi aneh nih, lagi ngehek kali ya. Ya aku datang ke sini untuk apa? Ya kan? Aku mau berobat, aku mau sembuh." Gitu. Itu dia. Kok ditanya, "Maukah kau sembuh?" Katanya. Ya itu maksudnya, logis apa enggak gitu pertanyaan itu. Kita datang ke rumah sakit, ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya mungkin jadi itu apa kita respon kita kan? Lah, aku datang ke sini mau sembuh. Kalau aku nggak mau sembuh, nggak akan datang ke sini. Gitu. Nah, inilah tujuan dari pertanyaan Tuhan itu sebenarnya ada. Kalau kita bilang Tuhan itu bertanya sepertinya tidak logis, ya memang akan timbul pertanyaan kita seperti itu. Tapi yang dikehendaki Tuhan adalah apa? Pertanyaan Tuhan ini adalah
untuk menggerakkan si orang tersebut. Dia ingin mengetahui, maksudnya untuk memancing. Kalau kita lihat, kita bayangkan, orang ini sudah selama 38 tahun dia berada di situ. Dia memberikan perhatian yang penuh kepada kolam tersebut. Kemudian tiba-tiba datang Tuhan kepadanya, maukah engkau sembuh? Kemudian mungkin akan timbul pikiran, ini logis atau tidak logis. Maka jika tidak logis, seperti tadi, saya berpikir begitu, tidak logis. Kemudian Kemudian timbul lagi pertanyaan. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang tidak logis, dong, ya kan? Apakah Tuhan kita itu Tuhan yang tidak maha tahu? Apakah Tuhan kita itu Tuhan yang tidak berpengetahuan? Ya. Tapi kembali kepada kita diingatkan seperti pada Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Kira-kira apa isinya? Ya. Takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Ya kan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, berarti sumber pengetahuan itu adalah Tuhan. Ya kan? Sumber pengetahuan itu adalah Tuhan. Jika demikian seharusnya berarti gimana? Tuhan pasti tahu pertanyaan yang logis, ya kan? Namun kenapa Tuhan bertanya demikian? Ini saya membaca ayat ini sebenarnya memang waktu membaca pertama, kok gitu ya Tuhan ini, maukah engkau sembuh? Udah gitulah 38 tahun dia belum kesembuhan, ditanya sama kayak apa lagi contoh yang biasa dibikin orang jadi keki orang dengannya ya. Udah tahu begini, tanya lagi gitu ya. Namun kenapa Tuhan bertanya demikian? Ketika Tuhan bertanya demikian, sebenarnya dia memberikan pengertian, suatu pengertian. Apa pengertian bagi kita? Di sini saya buatkan pengertian yang bisa kita lihat di sini adalah dengan pernyataan Tuhan Yesus kepada orang ini, pertanyaan Tuhan Yesus kepada orang ini apa jawabannya? Mari kita lihat di ayat 7 tadi. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Hal pertama yang kita lihat di sini adalah pertanyaan Tuhan Yesus memberikan indikasi pada orang yang sakit selama 38 tahun itu, yaitu matanya dialihkan. Matanya dialihkan dari kolam itu, dialihkan kepada Tuhan. Ya, dialihkan. Mengapa saya mengatakan demikian? Dialihkan. Karena semua orang yang sakit yang ada di sana pada saat itu, mereka tidak tahu kapan kolam itu akan bergoncang, ya kan? Tidak tahu. Maka secara otomatis, kalau mereka tidak tahu, dia takut nanti sekali bergoncang, terus orang-orang berlari. Nah itu, mereka takut meleng dikit, pas di situ bergoncang, ya udah telat dia, gitu. Makanya matanya terus melotot demikian. Bisa kita bayangkan selama 38 tahun dia melihat di danau itu, kolam itu, dia melihat terus tanpa henti, detik demi detik dia perhatikan kapan jadi bergoncang. Kemudian setelah dia melihat kepada Tuhan yang sudah lama dia lihat kepada kolam ini, berarti fokusnya dia berubah sedikit, ya. Dan dia tidak lagi melihat bahwa sebenarnya di mana dia tidak melihat sebenarnya ada pertolongan lain. Itu maksudnya.
maksud Tuhan itu tutup. Kalau mungkin pertanyaan yang lain disampaikan Tuhan, misalnya apa pertanyaannya ya? Mungkin sudah makan kamu, jadi masih tetap begini terus gitu. Ya, bisa menjawab, ya kan? Tapi karena dibuat pertanyaannya agak gimana ya, memancing sesuatu, dia langsung melihat gitu loh. Itulah tujuan Tuhan untuk mengubah fokus orang ini kepada kolam tersebut. Dengan perkataan, maukah engkau sembuh? Itulah yang membuat dia mau tidak mau memalingkan pandangannya dan memandang Yesus dan berbicara padanya. Maka ketika dia memandang Yesus, otomatis semuanya berubah. Yang fokus selama 38 tahun berubah menjadi dia memandang Yesus. Apa poin yang dapat kita lihat di sini? Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Poin yang pertama yang kita dapatkan adalah kadang ketika kita sedang mendapatkan masalah atau kekurangan, dan kadang apabila mata kita hanya melihat strategi, jangan sering kita membuat strategi kita untuk melakukan sesuatu. Kadang mata kita hanya melihat kepada apa yang kita pikirkan. Benak kita berpikir apa, itu terus fokus ke kita. Kemudian kita hanya berharap kepada solusi yang kita cari sendiri. Ya. Dan di sana kita hanya mengharapkan hasil dari para cara yang kita pikirkan itu. Cara yang kita buat sendiri, itu kita berfokus. Padahal kita lupa. Tuhan punya cara lain, dan karena Tuhan mengingatkan kita untuk beralih dari strategi yang kita buat sendiri, beralih kepada kehidupan yang memandang Tuhan. Bahkan kadang apabila kita hanya mengharapkan satu jalan dari cara pikir kita, ujung-ujungnya kita akan mengalami mentok. Kita hanya mengandalkan pikiran kita, kita hanya mengandalkan rencana atau strategi yang tidak ada di benak kita, dengan kekuatan sendiri kita lakukan. Kita sering itu terjadi, justru kita akan mentok. Apa yang membuat ini? Kenapa ini terjadi? Mari kita perhatikan apakah hanya satu macam penyakit yang ada di kolam tersebut. Ada beberapa kan? Mari kita baca yang di ayat 3. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Israel itu berbagai jumlah besar orang sakit, orang muda, orang timpang, dan orang hukum yang menghentikan bencana air kolam itu. Pertanyaan saya kira-kira dengan beberapa penyakit yang ada di situ, kira-kira orang yang bagaimana sepertinya yang akan mengalami pengharapan yang sangat tipis dari yang ada penyakit-penyakit yang tadi disebut. Siapa kira-kira yang punya penyakit yang dapat pengharapan sembuh yang sangat tipis? Kalau orang yang timpang gimana? Orang timpang kan coba KPK atau kan? Kalau dia itu masih bisa dia mengatakan atau bincang. Kalau orang buta dia masih bisa hanya dengan suara mungkin mengarah ke sana, namanya kolam ini cukup luas juga, bisa nyampe. Kalau orang buku pasti kalah dia kan, pasti kalah dia dengan yang lain, pasti kalah. Nah, itulah yang terjadi di sana. Orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh ini semua ada di tempat itu, dan orang lumpuh inilah yang mempunyai harapan paling tipis. Dan mereka inilah, orang lumpuh inilah orang yang akan menjadi, yang akan mengalami orang yang menjadi putus asa. Ya, itulah yang dialami. Apalagi saat itu orang yang berfokus itu sangat banyak ya, bukan satu. Contohnya kita bilang ada 5 orang, 2 orang yang timpang, 2 orang yang buta, 1 orang yang lumpuh.
Ya tetap aja itu masih ada kesempatan karena dibandingkan luasnya masih enak. Ini banyak. Kalau udah goncang air itu berebutan semua orang untuk mendapatkan kesembuhan. Ketika kita hanya mengandalkan satu cara dalam hidup ini dan memandang terus cara itu dengan cara kita terus memandangnya harus dengan ini. Ujungnya adalah kita akan menjadi seperti orang dulu itu yang mengalami keputusasaan. Tapi saat ini kita bersyukur ya, ketika kita punya masalah, kita punya Tuhan, dan memandang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepadanya. Amin. Amin. Kita sering katakan ketika kita turun tangan, Tuhan pun angkat tangan. Kita angkat tangan. Ya. Maka jemaat yang terkasih, kita bersyukur menjadi orang yang percaya. Tuhan tidak pernah mau biarkan kita hidup dalam keputusasaan. Orang ini sebenarnya yang sakit 38 tahun ini pun mengalami pergumulan dan mungkin saat itu dia sudah di ujung keputusasaan. Tapi melihat kondisi itu, Yesus datang mengalihkan pandangannya dari kolam itu kepada Tuhan. Hal yang berikut dari teks ini kita dapat memahami ketika Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Tuhan mau supaya, ini yang kedua ya, Tuhan mau supaya dia mau membukakan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan mau mengalami sentuhan langsung kepada orang tersebut. Tuhan mau orang ini membukakan pergumulannya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Itulah jawaban orang itu tadi. Dia telah mengungkapkan, berarti dia telah mengungkapkan isi hatinya selama yang terpendam. Tuhan, tidak ada yang mau menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai berguncang. Sementara aku menuju ke sana, ke kolam itu orang lain sudah mendahului aku. Apa maksud kalimat itu? Kalau kita dengar orang berkata demikian, apa kira-kira kesan apa yang kita dengar? Ya, kecewa ya. Kecewa. Kalau di sini kita lihat dari urutan tadi, kita lihat dia bukannya tidak berusaha. Dia berusaha kan? Dia datang ke situ, dia berusaha melihat, dia berusaha. Tapi dia masih mengharapkan orang lain untuk mengangkat dia turun ke kolam tersebut. Dan ketika dia mengungkapkan itu, bisa saja kalimatnya mengatakan kepada Tuhan itu, Tuhan Yesus saat bilang, maukah engkau sembuh? Mungkin bisa saja dibilang, oh iya ya, angkatlah aku ke sana ya, gitu, minta pertolongan, kan ada orang yang memperhatikan dia. Mungkin saja dia bisa bilang gitu. Tapi kalimat yang diucapkan itu adalah kalimat kekecewaan. Kalau yang ini tadi, misalnya terus diminta, angkatlah, itu masih ada semangatnya ya. Tapi ini udah nggak ada yang mau menolong aku, nggak ada yang bisa membantu aku. Ini adalah kalimat kekecewaan. Kalau betul kalimat ini adalah kalimat kekecewaan, maka bisa kita bayangkan selama 38 tahun orang itu hidup dalam kekecewaan. Karena dia tidak pernah berhasil sampai di sana. Saudara, dari bagian ini kita belajar dari satu hal. Kita harus jujur bahwa keadaan kita juga hidup dalam kekecewaan. Itu pasti. Oleh karena apa? Namanya manusia, kita juga punya pengharapan. Kan? Pasti punya pengharapan. Dan ketika pengharapan itu tidak tercapai, pasti di sana ada kekecewaan. Ya, kecewa. Kita pun pasti mengalami. Sudah berapa kali kita mengalami kekecewaan? Tidak bisa terbilang kita ya. Tapi saudara-saudaraku, kita melihat Tuhan kita seperti apa yang dihadapi yang sakit tersebut. Tuhan mau membuka dirinya supaya kita datang kepadanya.
Bila kita menyampaikan keluhan kita kepada sesama kita, belum tentu kita mendapatkan jalan keluar ya. Bahkan justru bisa menjadi keluhan kita itu menjadi rahasia umum, ya, rahasia umum. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku mengalami ini. Ya. Tuhan, aku gagal. Tuhan, aku kecewa. Inilah kita sampaikan kepada Tuhan. Terus kira-kira ditolak nggak itu? Ditolak nggak kita penyampaian kita ini? Inilah Tuhan kita. Tuhan Maha Terbuka. Tuhan akan menerima setiap keluhan kita. Tuhan akan menerima setiap kekecewaan kita. Tapi kalau kita lihat di bacaan ini, bagaimana sih orang tersebut? Untungnya dia mengungkapkan kekecewaannya itu dengan alamat yang benar ya kepada Tuhan. Ya kan? Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar keluhanmu, dan tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong kita. Dan Alkitab pun mengatakan dia adalah penjaga Israel. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah mengantuk. Dia senantiasa mendengar keluhan kita dan dia tahu apa yang kita perlukan. Maka Amina, jika Amina dan saya punya masalah dan pergumulan, kita punya Tuhan yang hidup. Mari kita sampaikan dia karena dia lebih peduli kepada kita. Daripada kita peduli kepada hidup kita, Tuhan lebih peduli. Ya, Tuhan lebih peduli pada hidup kita dibandingkan kita peduli kepada hidup kita. Maka ketika Tuhan bilang maukah engkau sembuh, tidak hanya memalingkan muka orang ini dari kolam kepada Tuhan. Tapi yang kedua adalah Tuhan mau bersentuhan langsung dengan orang ini. Agar orang ini mau membukakan rasa kekecewaannya kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita tidak selalu menang. Kadang kita kalah. Dalam kekalahan itulah kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan yang tidak pernah kalah. Itulah makanya kita, di saat itulah makanya kita bergantung kepada Tuhan. Ketika dia memalingkan mukanya dari kolam itu, ketika dia menjawab Tuhan itu, apakah Tuhan menyembuhkan dia melalui kolam itu? Mari kita baca ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Di sini kita melihat bahwa Yesus tidak menyembuhkan melalui kolam itu. Tapi Yesus memberikan kesembuhan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Dengan cara yang tidak seperti biasanya. Maksudnya biasanya di sini adalah orang-orang tersebut mendapat kesembuhan dari kolam tersebut. Tapi Tuhan memberikan kesembuhan dari satu cara yang berbeda, yaitu bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Artinya apa? Kesembuhan dari kolam itu dari Tuhan, ya kan? Kalau kita lihat tadi, dengar tadi apanya, orang Yahudi itu ya pasti dengan sepenuh dengan firman Tuhan, dan kesembuhan itu memang dan kesembuhan itu yang dari kolam itu pasti dari Tuhan, ya pasti dari Tuhan. Orang-orang karena itu tadi, orang-orang pada saat yang hadir saat itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang sangat mengenal hukum Taurat, firman Tuhan. Ya pasti dengan ada istiadatnya pun, dengan perlakuan kesehariannya, mereka tidak luput dari firman Tuhan. Mereka tidak bakal mengakui adanya sesuatu kesembuhan di luar kuasa Tuhan. Jadi ini adalah merupakan suatu kuasa Tuhan. Tuhan kasih anugerah melalui hal tersebut, tetapi melalui kolam itu ya, ada kekuatan diberikan melalui kolam tersebut. Tetapi mari kita lihat, Tuhan punya cara yang tidak hanya satu cara ya.
seperti yang dilihat oleh orang yang sakit 38 tahun ini, dia hanya melihat satu cara itu memang. Hanya kolam itulah, makanya dia sampai 38 tahun dia membunuh. Tapi Tuhan banyak cara dalam penyembuhan dalam hidup kita. Malah kadang apapun yang kita pikirkan dengan cara itu belum tentu cocok bagi Tuhan, belum tentu sesuai dengan cara yang akan Tuhan lakukan. Karena Tuhan punya banyak cara. Maka untuk bagian yang lain kita harus mengatakan apa? Dengan cara ini, kemudian cara yang lain-lain yang kita tidak bayangkan kemudian datang kepada Tuhan, kepada kita. Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita pintakan, ya kan? Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Inilah artinya Dia punya cara yang lain untuk menolong kita di dalam kehidupan kita, bukan seperti apa yang kita bayangkan. Hal yang terakhir dalam poin ini, tidak hanya mata kita tertuju pada Tuhan, tidak hanya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengungkapkan pergumulan. Tidak hanya Tuhan yang tahu pertolongan datangnya dari berbagai cara. Mari kita lihat ayat yang ke-9 lagi. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pada saat itu juga semua orang itu lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Gimana? Ada timbul pertanyaan dalam hati kita, baca ayat 9 ini. Kira-kira. Iya. Ada pernyataan kecil di bawahnya. Hari itu adalah hari Sabat. Kenapa ya kalimat di bawah ini ditaruh di situ? Kan tidak ada hubungannya. Ini mengenai kesembuhan, ini hari Sabat, apa hubungannya? Kira-kira gimana? Memang sepertinya tidak ada hubungan dengan pembahasan di atas. Kalau memang kita tidak mengerti konteksnya ya, kalau kita tidak mengerti konteksnya, justru itu di sini ya, supaya kita mengerti satu hal bahwa Tuhan butuh ketaatan, ya, Tuhan butuh ketaatan, dan kita harus memprioritaskan hukum dan memprioritaskan Tuhan. Tuhan meminta kita ketaatan. Kemudian kita harus memprioritaskan Tuhan, karena di saat Tuhan memberikan firman untuk Dia memberikan firman untuk Dia mengangkat tilam dan berjalanlah. Selanjutnya sebenarnya ada hambatan atau halangan atau ada kekhawatiran yang harus Dia perhatikan. Maksudnya Tuhan perhatikan. Hari itu adalah hari Sabat. Ya, hari Sabat. Bagi orang Yahudi, Sabat adalah hari perhentian. Sabat adalah di mana hari tidak boleh bekerja. Sabat di mana tidak boleh mengangkat barang berat. Dan menurut mereka, ini menurut adat istiadat mereka, kalau kita mengangkat suatu barang lebih berat dari jarum jahit ya, maka itu adalah dosa. Jadi dianggap sudah bekerja pada hari Sabat. Angkat tilam, kecil apa besar? Besar ya. Nah, artinya bahwa ketika dia angkat tilam dan berjalan, dia sedang melanggar hukum Taurat seturut dengan adat istiadat orang Yahudi. Ya kan? Maka ketika dia melanggar hukum Taurat, hukumnya apa? Dia akan dilempari batu sampai mati, ya, sampai mati. Saudaraku di sini ada pilihannya sama dia. Kira-kira gimana ya? Yang beberapa tahun kesembuhan dikasih Tuhan sembuh, kemudian nanti dia akan dilempari sampai mati, jadi mati dong, ya. Gimana ya? Ini ada suatu pilihan, ya. Pilihan itu taat sama Tuhan atau taat pada aturan adat istiadat di situ, ya kan, itu perbandingannya.
Karena apa? Ya kan? Itu tadi, ada istiadat orang Yahudi mengangkat melebihi 1 jarum jahit, itu adalah sudah melanggar hukum Taurat, yang mana sebenarnya kalau tidak secara hukum Taurat yang kita lihat kebenarannya itu tidak ada dalam hukum Tuhan. Ini dibuat oleh para rabi supaya mereka kelihatan rohani dibandingkan orang lain. Dibuatlah sesuatu hal yang hukum Taurat itu yang ditafsirkan sampai mengangkat 1 jarum jahit pun itu akan menjadi dosa dan melanggar hukum Taurat. Inilah di sini ada pilihan bagi si orang itu pun, dia mau sembuh atau tetap sakit. Itu apa sembuh? Namun akhirnya mati, dilempari dengan batu. Itu kembali kepada kita. Bagaimana pilihannya apabila kita menghadapi hal demikian? Ini dilema. Apakah kita ada aja kan? Contohnya apa ya? Oke, aja. Sebenarnya sering dalam kehidupan kita ya, sehingga contohnya kita tidak ada gaul, tidak bergereja, ya kan? Kan katanya datanglah di hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Cuma ada dilemanya. Contoh ada juga yang gini, bekerja, dia masuk di hari Minggu, masuk bekerja, sehingga akhirnya dia pun tidak melakukan itu, dia tidak berminggu. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau ada keinginan, berbagai cara bisa sih kita lakukan ya. Karena par minggu itu pun tidak hanya 1 waktu. Banyak gereja-gereja yang melakukan bahkan sampai malam. Jadi kalaupun bisa yang kita tetap mentaati Tuhan itu kan, kita lakukan karena ini sudah diwajibkan untuk masuk bekerja, tapi kita ikut jam yang berbeda. Tapi banyak di kita memang yang sehingga ini merupakan suatu alat baginya untuk tidak melakukannya. Bahkan dia malah sepertinya senang untuk tidak taat kepada Tuhan. Tapi inilah yang dimaksud penekanan di dalam kalimat tadi, Tuhan melakukan itu di hari Sabat, kan? Hari Sabat. Nah, kenapa Tuhan mau melakukannya itu? Ya Tuhan menunjukkan bahwa ketaatan itu perlu dan prioritas harus kita lihat. Jadi bagaimana dengan kita taat seperti apa yang diinginkan Tuhan? Ya inilah suatu tantangan bagi kita, agar kita pun jangan ragu-ragu membuat suatu keputusan untuk melangkah taat kepada Tuhan. Kalau orang ini yang sakit 38 tahun ini, dia taat, ya kan? Dia pasti tahu konsekuensinya. Angkat tilammu dan berjalan, dia langsung lakukan. Dia taat, dia langsung angkat, dia langsung berjalan. Dan dia pun mengalami kesembuhan di sana. Kalau kita lanjutkan lagi dengan bacaan berikutnya, ya tidak ada gangguan. Ya, sama seperti siapa lagi? Maria ya, mungkin Maria waktu dia mengandung Yesus. Ya, kan? Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, ya, dia berpikiran tadi, aku mengandung belum menikah, berarti orang akan menduga aku berbuat perzinahan. Perzinahan apa hukumnya? Sama, kematian. Itu akan dilempari batu sampai mati. Tapi Maria taat kepada apa yang disampaikan Tuhan, yang mengikutinya. Coba kita lihat apa hasilnya. Tidak ada aman. Kalau si orang ini pun besokan harinya justru dia datang ke beribadah. Di situ dia baru bertemu dengan Yesus. Di situ dia baru mengenal ternyata yang datang kemarin itu Yesus. Nah, tidak, dia baik-baik saja, tidak ada hambatan. Jadi
kita jangan takut untuk membuat suatu keputusan. Maka teruslah utamakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan meninggalkan Tuhan, karena Tuhan sendiri setia dengan orang yang taat kepadanya. Setia kepada orang yang mengutamakannya, karena Tuhan tidak akan pernah membuang umat dari biji matanya. Maka poin yang terakhir ini membawa kita sadar atau tidak, menuntut Tuhan membutuhkan ketaatan. Tapi ketaatan yang sungguh itu harus berisiko bagi jiwa kita. Ya, pasti akan berisiko bagi jiwa kita. Tapi ketika kita taat pada Tuhan, semua resiko itu Tuhan akan bekerja untuk menghilangkannya di depan kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Biarlah Tuhan pada malam hari ini meneguhkan kita dan menguatkan kita. Sekali lagi, 4 hal penting dari yang kita dengarkan tadi. Saya ingin ulang terakhir, 4 hal penting. 1, masih ada yang ingat? Pandang terus Tuhan. Ya. Jangan yang lain. Kepada Tuhan engkau memandang. Apapun itu, pandang kepada Tuhan. Kedua, ungkapkan semua pergumulan kita sama Tuhan, karena Dia senantiasa mendengar. Dan ketiga, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Jangan ragu. Punya banyak cara. Jangan kita batasi dengan apa yang kita pikirkan ini hanya segitu. Enggak. Di luar dugaan kita, Tuhan akan beri pertolongan yang kita tidak duga-duga, kita tidak pernah pikirkan. Banyak cara dari Tuhan. Yang terakhir, keempat, taat pada Tuhan. Itulah 4 ini. Itulah yang disampaikan kepada kita di malam hari ini. Apabila ini kita lakukan, maka Tuhan akan berperkara di depan kita. Semua yang kita hadapi akan dapat kita lalui dengan baik. Amin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu di dalam hari ini Bapa. Kiranya dengan melalui firman ini kami pun dikuatkan untuk kami selalu mencurahkan pandangan kami kepada-Mu, mengungkapkan semua pergumulan kami, semua kekecewaan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan juga kiranya kami tidak berdiri atau hanya menggunakan akal pikiran kami saja, hanya percaya kepada pikiran kami saja, tetapi kami mau berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami mau menyampaikan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Demikian juga Engkau yang menguatkan kami agar kami bisa taat kepada-Mu. Kami tidak ragu-ragu untuk mengikut Engkau ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau lah yang memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalankan ya Bapa. Ya Bapa, demikian juga kami bersyukur dan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang telah hadir di tempat ini. Kiranya Engkau juga yang memberkati mereka. Engkau yang memberikan berbagai cara, Engkau yang tahu apa yang perlu dari setiap pergumulan mereka. Demikian juga kami berterima kasih di malam hari ini, di mana keluarga yang menjauhi pertanian kami hadir pada saat ini adalah keluarga Amon Kasinaga Guru Kota Balian. Kiranya Engkau yang memberkati keluarga ini Bapak. Engkau yang menerangi setiap langkah mereka dan Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka ya Bapak. Demikian juga di dalam setiap usaha yang dilakukan, Engkau berkati akan berbuah menjadi berkat bagi keluarga. Demikian juga anak yang meninggal pendidikan, Engkau yang memberkati mereka agar mereka pun dapat mengikuti setiap pendidikannya dengan baik. Demikian juga dalam setiap rencana-rencana mereka lakukan, Engkau yang berkati dan terus. Demikian juga kami semua yang hadir di sini Bapak,
Engkaulah yang memimpin kehidupan kami. Engkaulah yang menerangi setiap langkah kami. Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kira-kira masih ada kira-kira ada yang pertanyaan, ada nggak apa-apa. Selesai. Ada yang kira-kira ini? Udah ya, tanya dijawab langsung ya. Udah pertanyaan itu memang biar nggak ada pertanyaan gitu kali. Oke lah. Kalau memang tidak ada, tapi kalau akun ada bisa melalui WA. Ya, bisa disampaikan. Tetap terbuka. Ya. Untuk itu, mari kita lanjutkan acara kita dengan bernyanyi. Lagu berikutnya sambil kita menyerahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Selamat hari